Dalam perkembangan dunia dewasa ini, kebutuhan akan kemahiran berbahasa Mandarin di samping bahasa Inggris tampak semakin jelas. Pada era sebelum ini, hal-hal yang dipelajari tentang RRT di Fakultas Sastra lebih ditunjukkan untuk menguasai sinologi atau ilmu tentang Cina. Universitas di Indonesia maupun universitas di Eropa dan Amerika pada beberapa puluh tahun lalu sangat menitikberatkan pengajaran dan penelitian bahasa Cina klasik. Keadaan itu kini telah berubah. Peran bahasa Mandarin dalam bisnis tak dapat diabaikan seiring dengan berkembangnya perekonomian negara. Hal itu membuat pakar pengajaran bahasa Mandarin mau tidak mau memikirkan cara efektif untuk menghasilkan pembelajar yang juga mahir berbahasa Cina modern atau bahasa Mandarin. Di samping menguasai bahasa Cina klasik dan secara pasif. Tujuan khusus pada tahap lanjut adalah mempelajari ilmu pengetahuan dari negara tersebut seperti sejarah, politik, seni, obat-obatan Cina, pengobatan tradisional akupuntur, dan sebagainya. Akan tetapi, tujuan dalam hubungan antar bangsa adalah memahami kebudayaan, adat istiadat, dan kebiasaan orang Cina melalui bahasanya. Tujuan ini perlu digarisbawahi, mengingat jumlah penduduk Indonesia, keturunan Cina cukup banyak, dan peran mereka di bidang ekonomi sangat menonjol. Tujuan pengajaran bahasa Mandarin secara umum adalah menghasilkan penutur yang mampu berkomunikasi secara lisan maupun tulis dengan penutur asli bahasa itu, membaca buku, dan bahan cetak lainnya yang menggunakan aksara Han. Pengetahuan budaya diperlukan sebagai sarana mencapai tujuan pembelajaran bahasa Mandarin, yaitu berkomunikasi tanpa terjadi hambatan budaya atau kesalahpahaman. Pentingnya pemahaman lintas budaya pada pembelajaran bahasa asing juga terlihat dalam European Proving Guide atau EPG. Dengan demikian, kompetensi lintas bahasa merupakan salah satu dari kategori kompetensi yang harus dikuasai pendidik bahasa asing. Kemampuan berbahasa sangat berkaitan erat dengan kondisi belajar dan minat belajar. Melalui kondisi belajar yang baik serta minat belajar yang tinggi, maka akan meningkatkan hasil belajar secara langsung memberi pengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. Pembelajaran bisnis selama ini tidak hanya karena adanya pengaruh negara bangsa tujuan, namun juga karena adanya pengaruh dari kondisi siswa itu sendiri, yang menjadikan si pembelajar semakin serius di dalam menjalankan proses pembelajarannya. Prodi Kependidikan Bahasa Mandarin di Indonesia telah merespon tuntunan akan penguasaan pengetahuan budaya Cina yang harus dimiliki pendidik bahasa Mandarin dengan memasukkan mata kuliah terkait kebudayaan Cina. Akan tetapi, setiap prodi memiliki perbedaan fokus materi budaya bobot SKS dan sebaran semester. Selain disampaikan pada mata kuliah yang terkait dengan kebudayaan Cina, pembelajaran pengetahuan kebudayaan juga telah dileburkan ke dalam mata kuliah keterampilan berbahasa Mandarin. Hal ini dikarenakan karakteristik budaya dan bahasa yang tidak terpisahkan, serta buku-buku teks keterampilan berbahasa Mandarin yang digunakan telah mengandung muatan unsur budaya Cina. Pada tingkat dasar atau SMA, yang merupakan tahap awal untuk kemahiran tingkat lanjut di perguruan tinggi. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara pengajaran di jenjang sekolah menengah dan perguruan tinggi. Di jenjang perguruan tinggi, bahasa Mandarin diajarkan di S1 dan D3, adapun D4